Tapi aku nggak langsung percaya gitu aja tuh. Nanti kan kan nggak semua yang diberitakan itu benar gitu kan kalau kita cuma lihat sekali doang. Jadi harus riset dulu nih aku lebih dalam. Akhirnya aku riset lagi, aku cek sosial. Oke, jadi Kak Feni ini diterima di HPI itu tadi ya, berkat juga dari saran coach karirnya. Dan kita bisa lihat juga teman-teman, ini adalah sekolah dari, uni atau kampus dari Kak Feni ya. Kak Feni, bisa diceritakan sedikit tentang kampusnya di sini, bagaimana sih? Kita bisa bahas sekalian ya, syarat-syaratnya, gimana bisa lolos di 4 dual studium dan bisa lolos juga di sini. Silahkan. Oke, jadi ini di HBW Stuttgart. Di HBW kan ada banyak. Jadi kan dia Duale Hochschule Baden-Württemberg, ada yang di Ravensburg, terus ada yang di Heidenheim. Itu kemarin aku ada diterima salah satu perusahaan yang kerjasamanya sama di HBW Heidenheim juga. Jadi nggak semuanya di HBW Stuttgart gitu. Terus apalagi Kak pertanyaannya? Oke. Syarat-syaratnya ya? Iya, bagaimana bisa diterima di DHBW Baden-Württemberg itu? Oke, syarat-syaratnya buat bisa imatrikulasi atau kuliah di DHBW itu paling penting ada 3. Yang pertama itu kontrak kerja. Jadi makanya semuanya hal pertama yang harus kita lakukan adalah daftar di perusahaannya, partnernya di HBW. Tadi kan ada tulisannya tuh dual partner. Nah itu semua pendaftaran kuliah itu lewat partner. Mereka di websitenya juga tertulis kalau kalian mau kuliah di sini daftar langsungnya ke perusahaan, bukan ke kita gitu. Di Dual Hochschule-nya. Jadi makanya harus nyari stelle dulu. Kalau udah nemu stellenya, baru ntar mereka ngasih tawaran Angebot kayak gitu buat Vertrags dan lain-lain. Nah, setelah dapat kontrak kerja, syarat kedua yang harus dipenuhi itu biar bisa masuk di DHBW, biar bisa dapat immatriculation letter, itu kita harus ngirim Zeugnis kita atau ijazah kita buat di anerkennen langsung di Regierung Presidium DHBW. Jadi mereka punya lembaga khusus buat menyetarakan ijazah yang bukan dari negara Jerman atau negara Eropa lain. Pokoknya yang perlu disetarakan intinya kayak gitu. Nah, Indonesia termasuk negara yang kalau penduduknya atau orang yang lulusan dari Indonesia mau kuliah di Jerman, jasanya harus disetarakan dulu. Jadi aku ngirim buat disetarain di situ. Apakah setara atau enggak, atau bisa masuk atau enggak. Itu yang nentuin Regierung Presidium DHBW. Jadi selain udah dapat kontrak kerja, kita juga harus udah punya ijazah yang udah setara. Itu persyaratannya seperti itu. Oke, secara lengkapnya itu Kak Feni bisa tahu sampai sedetail itu langsung cari sendiri atau juga ini dibantu sama coach karirnya Kak Feni? Kalau aku kemarin sih, aku kan nyari di websitenya di HBW itu udah tertera semua penjelasannya A sampai Z itu ada. Tapi Coach Ellen juga kemarin jelasin kalau misalnya ada hal-hal yang kamu nggak paham harus ngirim apa atau apa di situ karena beberapa kan ada spesialnya begripnya terus sama yang birokrasi Jerman kan yang serumit itu kamu bisa tanya aku lagi gimana-gimananya kayak gitu. Jadi dikasih saran juga sebaiknya gini-gini aja biar prosesnya lebih cepat. Soalnya ngirim buat penyetaraan ijazah itu takes time juga kayak gitu. Jadi sebaiknya dokumennya sangat-sangat lengkap, selengkap-lengkapnya biar mereka nggak perlu minta dokumen lagi. Jadi sekali ngirim langsung selesai. Oke, jadi setelah dibantu oleh coach karirnya Kak Feni di Akma Volksschule, membantu Kak Feni sampai akhirnya Kak Feni mendapatkan stelle ini, mendapatkan uni dan juga mendapatkan Zusage,
masih dibantu lagi untuk proses-prosesnya juga. Jadi untuk menemukan tadi itu semuanya dibimbing dari awal berarti ya Kak Feni ya, dari nol sampai kemudian di titik ini masih terus didampingin terus. Terus ada lagi syarat terakhir nih. Yeah. Syarat terakhir. Jadi mereka punya 3 syarat buat mahasiswa asing. Yeah. Syarat terakhir yang pasti itu sertifikat bahasa. Sertifikat bahasa sangat penting. Iya. Sertifikat bahasa berapa ini Kak yang diminta? Level bahasa yang berapa? Ya, kalau di Duale Hochschule dia udah nulis di situ jelas sertifikat bahasanya harus apa aja. Dia nerima TELC C1 Hochschule, Goethe C2, tes DAF rata-rata 4 atau insgesamt 16 punktenya, sama DSH2 seingatku, sama satu lagi aku lupa apa, tapi yang paling bisa kita ambil antara 4 itu sih. And whether Goethe, TELC, DSH atau tes DAF. Oke. Good. Jadi bahasa sangat penting sekali di sini dan juga sertifikat bahasa juga sebagai syarat untuk bisa lolos dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru di program Duale Studium ini. Nah, Kak Feni, kalau bagi teman-teman yang sekitar bahasanya masih belum level C1, jadi dia masih sampai katakan ke A2 dan masih atau B1 dan masih FS-Shot di Jerman, kemudian tertarik nih ingin Duale Studium. Jadi mereka kan bahasanya masih harus diperbaiki lagi. Nah, Kak Feni ada saran nggak buat teman-teman nih? Jadi untuk syarat-syarat, memenuhi syarat-syarat bisa diterimanya di Duale Studium yang ada di Jerman. Yep. Oke, gimana Kak? Bisa dijelaskan ke kita bagaimana nih buat teman-teman yang mungkin bahasanya masih kurang, tapi ingin Duale Studium? Oke, buat teman-teman yang bahasanya masih kurang, udah pasti kan harus diperbaiki dulu tuh sebelum memutuskan mau Duale Studium. Nah, kalau saranku yang masih A2 atau B1, riset dan cari tempat lembaga yang sangat sesuai buat kalian, sesuai kebutuhan, untuk bisa membantu kalian mencapai level yang ditentukan. Misalnya nih, kayak di Diakma. Diakma kan juga punya nih fasilitas atau pendampingan buat belajar bahasa juga. Nah, pendampingan ini tuh waktunya juga yang menyesuaikan sama kita-kita nih, misalnya lagi FS-Shot, kan misalnya kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 16 sore gitu kan, waktunya jadi nggak fleksibel, nggak bisa ikut integration course yang di sini, kayak gitu. Nah, tapi kalau di Yakma ini, yang aku lihat kemarin itu, dia tuh jadwalnya bisa menyesuaikan sama kita juga, jadi fleksibel. Time-nya itu fleksibel, bisa menyesuaikan kebutuhan kita juga, dan kita bakal didampingi juga sampai ujiannya juga. Disaranin ujiannya di sini aja ya, di sini aja ya. Sampai dibikinin simulasi proofing juga, biar kita nggak shock nanti pas ujian. Gimana nih ujiannya nih, aku nervous nih, kayak gitu misalnya. Nah, udah nggak perlu kayak gitu lagi, soalnya di Diakma udah sampai simulasi yang sebanyak-banyaknya sampai kita siap kayak gitu. Pokoknya didampingi sampai selesai, sampai dapat sertifikatnya kayak gitu. Oke, jadi pendampingannya lengkap ya Kak. Dari yang belum bahasa pun ada pelayanan untuk mereka memperbaiki bahasanya, dan itu udah satu paket lengkap sampai ke karirnya juga. Iya benar banget, sampai dicariin tempatnya juga, nggak cuma bahasanya aja, dicariin tempat juga. Bahkan kalau sudah lulus Duale Studium ya, masih dicarikan tempat kerja juga, mau di mana nih, kayak gitu ya. Oke, luar biasa sekali, dan pilihan yang tepat untuk coaching karirnya. Dan yang menarik juga nih Kak, tadi kita sudah lihat sekolahnya, dan itu benar-benar tempat yang bergengsi, kemudian juga tempat praktikumnya. Kira-kira berapa sih gaji atau gehalt yang diterima ketika masih menjadi mahasiswa, ketika praktikum di sana dari tahun pertama, kedua, dan ketiga? Ini menarik nih. Ya, kalau di kasusku, gehaltnya itu sekitar 1.100 sampai 1.400, dan tiap tahun ada kenaikan gaji sampai maksimal 1.400 kayak gitu. Wow, sampai maksimal 1.000? Kalau di jurusanku, di tempat kerjaku. Sampai maksimal 400. Berapa? 1.400. 1.400. Wow, dan itu kalau dikurskan dalam rupiah itu kira-kira berapa ya Kak? Sampai 20 juta lebih ya? Benar, 20 juta lebih.
apalagi kita kuliah dibayar segitu ya. Tapi, nah itu tadi syarat-syaratnya ya, yang penting harus dipenuhi untuk bisa dapatkan gaji ketika kuliah setinggi itu. Nah, gimana nih kalau untuk teman-teman FSJ yang mau di sana dual studium gitu. Kalau Kak Feni, bagaimana sih kira-kira teman-teman yang masih FSJ ini? Syaratnya apa nih mereka biar bisa dual studium juga? Misal ada banyak teman-teman FSJ yang masih di Jerman sana, kemudian tertarik nih ingin kuliah dual studium. Syaratnya apa kalau masih FSJ? Kan kalau Kak Feni kan sudah lulus S1 ya di Indonesia. Nah, kalau buat teman-teman misal mereka FSJ tapi belum kuliah di Indonesianya, lulusan SMA katakan. Untuk bisa untuk bisa dual studium. Syaratnya apa sih, Kak? Yang pertama kalian harus studien kolek dulu dan lulus Vestelungnya juga. Nah, baru kalian bisa daftar buat dual studium. Jadi aku sangat menyarankan sebelum kalian mulai nyari perusahaannya untuk mengurus penyetaraan ijazahnya dulu sampai kalian dapat Bescheinigung dari DHBW atau dari kampusnya. Kalau kalian berhak kuliah atau bisa berhenti kuliah di situ. Kalau misalnya kalian udah daftar di perusahaannya tapi kalian nggak bisa dapat ijazahnya atau penyetaraan itu kalian masih kurang kayak gitu, tetap nggak bisa dapat imatrikulasi. Jadi sebelum daftar di perusahaannya pastiin kalian bisa kuliah di situ dulu gitu. Oke, saranku. Jadi harus student college dulu, itu yang penting ya. Student college sangat penting. Nah, ini untuk mereka yang sudah FSJ di Jerman, penting untuk ikut student college di Jerman untuk bisa dual studium. Kalau teman-teman kita yang di Indonesia itu sudah lulus S1 dan ingin dual studium, nah sarannya Kak Feni gimana nih? Apakah juga masih langsung bisa atau masih harus FSJ? Kalau dari Kak Feni sendiri gimana? Kalau yang masih di Indonesia dan lulusnya baru SMA atau S1 gitu, tapi masih di Indonesia ya, terus habis itu mau dual studium juga kayak gitu. Aku sangat nyaranin dulu buat ikut program lainnya yang mudah, kayak FSJ, itu paling bagus sih. Atau au pair kayak gitu buat memperbaiki bahasa sama tahu kinerja cara kerjanya orang Jerman itu kayak gimana soal. Oke, Kak Feni, jadi itu tadi ya kalau misal kita masih SMA, kemudian dan ingin student college, maka harus ingin dual studium, jadi harus student college dulu. Nah, kalau untuk teman-teman yang sudah SMA, sudah S1 tapi masih di Indonesia, kira-kira gimana nih Kak Feni? Apakah mereka juga harus FSJ dulu? Kalau menurutku pribadi, itu sangat-sangat disarankan buat FSJ dulu, karena FSJ itu yang paling mudah dari semuanya, dan itu dibutuhkan juga sertifikat bahasanya nggak yang sampai tinggi banget, jadi kita bisa belajar juga di situ. Belajar kultur budayanya, belajar bahasa Jermannya, belajar mental kita juga di Jerman itu beda banget sama Indo. Jadi kalau kalian langsung masuk di hal yang susah kayak Ausbildung atau Studienkolleg atau dual studium, nanti kalian pasti kaget banget. Oh, ternyata kayak gini ya, kayak gitu. Nah, makanya disarankan banget buat FSJ dulu, karena FSJ yang tingkat kekagetannya, perbedaannya itu nggak yang jomplang banget. Jadi kalian masih bisa ngikut pelan-pelan kayak gitu sih. Jadi FSJ itu sangat-sangat evaluate banget sih. Gitu. Oke. Dan untuk bisa FSJ dan satu paket sampai dengan kerja nanti, teman-teman bisa ikut diakma juga ya Kak ya, bisa di coaching. Nah, ya, maaf aku potong ya Kak. Jadi aku mau ngasih tahu juga nih. Aku udah lihat kenapa kok aku milih diakma juga kemarin itu. Alasannya karena aku lihat diakma itu paketnya lengkap banget dari A sampai Z. Jadi dibantuinnya dari belajar bahasa, terus ketemuin tempat FSJ, misalnya kalian mau tujuannya Ausbildung nih, misalnya sampai dicariin tempat Ausbildung juga sesuai minat dan bakat. Jadi nggak cuma yang misalnya di flag doang atau apa gitu, enggak.
terbuka semuanya, mau jurusan informatik, kauffrau, apapun itu ada. Dan di Diakma kita bisa cerita tentang itu semua, terus nanti kita bakal dikasih saran. Kayak aku kemarin, aku mau workshop informatik nih, terus dikasih saran A, B, C, D, E, supaya aku bisa ke arah situ dan mendapatkan talentnya kayak gitu. Jadi perfect banget. Oke, jadi dapat 4 stelle atau dapat 4 Zusage dari 4 perusahaan bergengsi di Jerman ini, yaitu di program dual studium ini, Kak Feni semuanya dibantu oleh Diakma ya. Oke, nah Kak Feni, gimana sih awal mulanya Kak Feni bisa menemukan Diakma ini, dan bagaimana sih perjalanannya sampai diterima di 4 tempat dual studium ini? Bisa ceritakan ke kita nggak? Gimana awal nemunya sampai perjalanannya? Jadi aku mulai nyari kan bulan Januari kemarin. Nah itu awalnya tuh sekitar awal bulan, sekitar 1-2 minggu itu aku nyari, aku udah ngirim bewerbung sebanyak-banyaknya, tapi aku nggak dapet abstrak semua dan belum dapat undangan Forcellum sama sekali. Akhirnya aku coba riset deh. Aku mikir kayaknya aku butuh bantuan nih, misalnya karir beratur oder sowas kayak gitu. Akhirnya aku riset mana nih yang paling pas, yang sesuai kebutuhanku dan lain-lainnya kayak gitu kan. Akhirnya pas aku riset ketemu dia tuh di Facebook, ada posternya Coach Ellen waktu itu. Jelasin kalau misalnya kita bisa bantu kalian buat yang mau nyari tempat praktikum, dual studium, Ausbildung dan lain-lain. Nah, tapi aku nggak langsung percaya gitu aja tuh. Nanti kan kan nggak semua yang diberitakan itu benar gitu kan, kalau kita cuma lihat sekali doang. Jadi harus riset dulu nih, aku lebih dalam. Akhirnya aku riset lagi, aku cek sosial network yang lain, sosial media yang lain dari DeVoe-Schule, kayak Instagramnya, terus YouTube-nya dan lain-lain. Webnya juga. Terus aku lihat kayaknya meyakinkan. Iya, tapi yang aku riset kemarin, yang aku dapat kemarin YouTube sama Instagramnya. Jadi makanya aku bilangnya dua itu yang aku lihat. Itu aku lihat ada obrolannya juga kan, sama yang lain juga. Nah itu aku setelah hasil risetku, aku menyimpulkan kayaknya bagus nih. Oke, mari kita daftar. Akhirnya aku kontak personnya. Oke. Gitu. Nah, jadinya aku kontak yang pertama itu aku kontak Coach Ellen. Jadi terus habis itu Coach Ellen jelasin, jadi kita begini. Terus akhirnya aku terus akhirnya Coach Ellen bilang, coba tolong kirimin CV sama Anschreiben kamu kayak gitu kan. Terus udah dikirim, terus akhirnya dijadwalin coaching sama Coach Ellen. Itu coaching pertama. Terus Coach Ellen ngasih saran, Feni kamu coba ikut kursus ini ya, soalnya Wirtschaft Informatik itu di Jerman susah banget, saingannya orang Jerman semua. Jadi CV-mu itu gimana caranya sedemikian rupa harus yang bisa bersaing sama orang-orang Jerman itu, kayak gitu. Terus akhirnya ada pendampingan juga untuk pembuatan CV-nya dari Coach Ellen. Iya, tapi sebelum dikasih tahu Coach Ellen buat bikin CV-nya, dikasih tahu Coach Ellen dulu CV-nya sebaiknya diisi ini gitu kan. Nah, in the end setelah dijelasin Coach Ellen, buat CV-nya ditambahin A, B, C, D, E, terus dijelasin A, B, C, D, E juga, sampai sedetail itu, akhirnya dikasih tahu di akhir, Feni, aku saranin kamu ini ya, desainnya apa itu namanya diperbaiki lagi. Nah, terus habis itu Coach Ellen ngasih tahu juga kalau Diakma itu punya bagian buat bantuin atau coaching buat Lebenslauf juga, CV juga, dan dibantuin desainnya juga. Gitu. Terus akhirnya dikasih kontaknya sama Coach Ellen, akhirnya ketemu deh sama Megadi itu kan. Ya, jadi dan dibantu semuanya untuk CV-nya. Kak Megadi itu yang bantuin aku
eh, desain CV-nya, terus ngasih tahu sebaiknya kayak gini nih, fotonya ditaruh sini nih. Oh iya, sama kemarin sama Coach Ellen, ini fotonya yang kayak gini ya, yang kayak gini ya, sebaiknya ya. Bahkan sedetil itu ya, dibimbingnya sampai sedetil itu. Sampai dikasih tahu fotonya yang kayak gini ya, Feni ya. Terus kirim ya beberapa foto. Yang mana nih, Coach? Yang ini lah, yang ini gitu. Oke. Terus akhirnya udah, aku kirim semua data-datanya buat diedit ke Megadi. Terus dia ngasih saran juga beberapa, terus juga sempat beberapa kali revisi, dan Megadi benar-benar profesional banget ngeditnya sampai sedetail itu, sampai huruf-hurufnya, jenis hurufnya, font-fontnya, itu sampai yang benar-benar disesuaikan banget semuanya. Terus sampai sesuai kemauan aku juga. Jadi benar-benar detailnya sedetail itu. Makanya aku wow, I was so banget kayak gitu kemarin. Dan kemudian itu kembali lagi ke Coach Ellen atau ada bagian lain untuk selanjutnya? Itu kan kalau CV sudah selesai dan semuanya sudah selesai, selanjutnya bagaimana nih? Kak Feni udah langsung ke Coach Ellen lagi atau ada lanjutannya yang lain? Iya, nah kalau udah selesai itu CV-nya udah jadi nih, udah bagus, udah profesional nih dari Megadi dibantuin. Aku Melden lagi ke Coach Ellen, Coach udah jadi nih CV-ku nih kayak gini gitu kan. Terus dikasih tahu deh Coach Ellen, dibaca lagi sama Coach Ellen, ini tambahin ini ya, tambahin ini. Masih ada tambahan lagi, biar lebih bagus lagi. Masih ada tambahan lagi. Iya, biar lebih bagus lagi. Akhirnya sampai dapat oke dari Coach Ellen. Akhirnya ya udah, pakai deh itu CV yang baru sama Anschreiben yang baru buat daftar-daftar gitu. Selain itu aku juga dibantuin Frau Ome buat daftar-daftar juga. Jadi aku daftar, Frau Ome juga daftar. Dan iya, jadi benar-benar aku di situ aku nggak nyangka, wow, sampai ada yang kayak gini juga servisnya. Ada bagian-bagiannya sendiri-sendiri kan ya. Biasanya kalau kita FSC kan, ya. Benar. Kalau FSC kan biasanya kita pulang kerja itu kan capek gitu kan. Terus kurangan waktu buat daftar-daftar, soalnya daftar-daftar juga itu makan waktu banyak banget. Dan nyari yang tepat itu nggak segampang itu juga. Tapi untungnya ada Frau Omi bantuin juga daftar-daftar dengan semua dokumen-dokumennya itu. Terus akhirnya setelah beberapa hari itu dapat banyak banget Vorstellungsgesprächseinladung dengan dokumen baru yang udah rombak habis sama Frau Omi dan Coach Ellen kayak gitu. Wow, jadi benar-benar ini paket lengkap, semuanya didampingin ya. Oke, ya. Akhirnya? Akhirnya Vorstellungsgespräch kan. Nah, Vorstellungsgespräch itu dikasih saran lagi nih sama Coach Ellen, Feni, kalau interview gini ya, ABCDE gitu, dijelasin semuanya sama Coach Ellen sampai dibikinin simulasi juga. Pertanyaan-pertanyaan apa yang bakal keluar sama Coach Ellen itu dijelasin semua. Terus akhirnya ya udah aku pelajarin di rumah, aku siapin jawabannya juga semuanya, terus sampai disimulasi juga. Dan akhirnya ya udah deh, pas interview itu akhirnya bisa berjalan lancar walaupun agak sedikit nervous karena aku pertanyaannya udah tahu, udah dikasih tahu Coach Ellen kemungkinan ini nih pertanyaan yang keluar kayak gitu. Akhirnya bisa jawab dengan baik kayak gitu semuanya. Terus akhirnya dapat sisa deh. Jadi itu alasannya kenapa sampai bisa dapat 4 Zusage, 4 dualus studium yang menerima Kak Feni secara bersamaan, hampir bersamaan dalam waktu 2 minggu aja. Jadi ada pendampingan, ada coaching lengkap dari nol, dari masih membuat CV sampai dengan interview semuanya didampingin. Dan bahkan menerima salah satu dari 4 itu pun juga ada pendampingan ya Kak Feni, gitu ya. Wow, luar biasa sekali. Diakma memberikan pelayanan yang serba lengkap. Oke, Kak Feni, dari semua
yang pengalaman Kak Feni dapat ya di sini sampai akhirnya Kak Feni berhasil nih dapat 4 Cusaga dari Duale Studium bergengsi di Jerman. Nah, pesan-pesan Kak Feni untuk teman-teman yang mungkin ingin berhasil juga seperti Kak Feni, itu apa sih pesan-pesan yang bisa Kak Feni kasih ke teman-teman? Oke. Jadi kesan-pesan aku dan saran aku buat kalian yang mau berkarir di Jerman juga itu, yang pertama, jangan sampai telat buat nemuin pendamping sama karir berater yang tepat buat kalian. Soalnya itu membantu banget. Dan aku kemarin juga sempat nyesel kenapa kok nggak ketemu Coach Ellen-nya dari kemarin-kemarin aja, biar aku punya waktu lebih banyak. Soalnya ini udah termasuk mepet jadinya kejar-kejaran gitu. Tapi untungnya masih bisa sharpen, tapi bakalan lebih baik lagi kalau bisa ketemu lebih awal lagi sama Coach Ellen kayak gitu. Jadi karir berater yang tepat sama pendamping yang tepat itu also spielt eine wichtige Rolle buat kalian yang mau berkarir di Jerman. Soalnya kalian pasti pas di sini tuh kalian belum tahu gimana sih yang dimau HRD-nya di Jerman itu. Mereka itu ekspektasinya kayak apa sih? Tapi karir berater itu udah tahu semuanya kayak gitu. Udah makanan sehari-hari mereka lah kayak gitu. Jadi makanya kalau kita punya karir berater yang tepat dan pendamping yang tepat, jalan kita buat ke sana bakalan lebih mudah dan lebih cepat kayak gitu sih. Kalau buat yang mau berkarir di Jerman. Iya, jadi harus yang berpengalaman juga ya, Kak Feni ya. Yang tadi di mana Kak Feni juga sudah banyak riset, sudah banyak mencari info yang banyak sampai akhirnya percaya betul dengan coach career atau career berater di DVS ini atau Diagma Volksschule ini. Oke, kalau untuk motivasi sendiri, berarti ini juga berpengaruh juga ya, yang namanya coach karir atau karir berater ini juga sangat berpengaruh dalam menjaga motivasi belajar dan juga untuk mengolah emosi motivasi dengan adanya coach karir atau karir berater ini bisa membantu kita untuk tetap stabil dalam emosi, juga bisa membantu kita dalam waktu yang tadi Kak Feni bilang kan waktunya mepet gitu ya. Dan 2 minggu, hanya dalam 2 minggu Kak Feni sudah dapat Cusaga 4 Cusaga seperti itu. Oke, mungkin ini kemarin ya gimana ya Kak kemarin Feni? juga sama Coach Ellen itu buat motivasi dan lain-lainnya juga itu biar aku nggak down misalnya dari wawancara yang pertama, yang kedua itu kan masih agak nervous terus merasa kayaknya nggak bisa nih bla 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 kayak gitu kan. Tapi sama Coach Ellen dikasih semangat lagi habis aku cerita, Coach tadi gini nih kayak gitu, terus dikasih semangat lagi, motivasi lagi sama Coach Ellen buat kedepannya. Oke, ini nggak apa-apa gini gitu. Jadi semangat lagi deh. Untuk ini Kak Feni, bedanya apa sih coach career ini sama agen? Kira-kira? Kalau dari sudut pandang yang aku lihat dan hasil risetku, kalau agen itu lebih ke arah mereka tuh punya jasa buat memungkinkan kita buat berangkat ke Jerman kayak gitu. Tapi setelah berangkat ya udah, kan kita udah bantu kamu buat berangkat kayak gitu. Agen jadi bantuin berangkat kayak gitu, menjembatanin buat berangkat ke Jerman. Nah, kalau coach karir atau karir berater ini, dia tuh lebih ke kayak pendamping kita gitu. Dia ngasih saran, terus bantu juga buat memberi motivasi, terus dibantuin juga sampai akhir. Jadi kalau misalnya awalnya pun kita dibantuin sama Diagma misalnya, Diagma kan juga bisa bantuin kita buat ke Jerman kayak gitu. Nah, tapi Diagma juga punya bagian lagi buat karir berater juga. Jadi didampingi juga, dibantuin berangkat juga. Jadi paket lengkapnya Diagma. Jadi Diagma nggak cuma agen doang, tapi karir berater juga. Jadi pas banget buat yang emang tujuannya bukan di Jerman itu, bukan cuma buat berangkat ke Jerman doang, tapi buat karier makan juga di Jerman. Itu pas banget kalau sama Diagma kayak gitu sih. Oke, jadi bisa untuk memberikan masukan juga untuk juga bisa mencari solusi kalau ada permasalahan. Iya benar. Oke, untuk memilih yang tepat gitu ya. Berarti
ada untuk mencari pertimbangan misal, itu juga akan ada pendampingan full atau hanya sebagian saja kalau berdasarkan Kak Feni ini? Kalau yang aku jadi ini servis yang aku dapat, yang aku alami sendiri, pengalamanku sama Diakma maksudnya, maksudku gitu, itu aku dapat paket lengkap banget dari mulai curhat-curhat, dibantuin dibantuin desain, terus dibantuin simulasi interview, terus kalau interview ada masalah bisa bilang juga, dikasih masukan lagi. Pokoknya semuanya, aku aja sampai amazed dan aku nggak nyangka, wow, Diakma selengkap ini dan dia punya bagian-bagian tertentu yang sesuai bidangnya gitu. Jadi nggak main-main profesionalitasnya gitu sih. Oke, jadi itu tadi ya pentingnya dari karya creator seperti Diakma, ini sangat berperan penting juga dalam kesuksesan karir kedepannya, terutama di Jerman gitu ya, yang negara yang jauh dari keluarga dan sebagainya. Karir creator ini sangat bermanfaat dan karir creator ini sangat penting untuk kesuksesan. Cool. Mungkin Kak Feni bisa bagi tips-tipsnya, mungkin punya moto dan punya teman-teman yang akan berkarir sama dengan Kak Feni. Untuk penutupnya mungkin bisa di-share ke teman-teman untuk sukses kiat-kiat Kak Feni. Oke, buat kalian yang mau berkarir di Jerman juga, kayak aku saranin yang pertama belajar bahasa Jerman yang bagus dulu, karena di Jerman bahasa itu penting. Terus yang kedua, cari juga pendamping yang tepat. Terus carinya jangan mepet-mepet, biar kalian nggak terburu-buru, lebih awal lebih baik, biar kalian juga nggak stresif gitu, kalau misalnya semua dalam satu waktu, kayak gitu. Terus yang ketiga, kalau buat belajar bahasa Jerman, itu sebisa mungkin setiap hari, jangan 1 minggu 1 kali terus banyak, itu kurang efektif. Kayak gitu sih menurutku. Jadi tetap semangat untuk belajar bahasa buat teman-teman yang mungkin bahasanya kurang, dan juga mencari karir creator yang tepat dan juga profesional seperti Diakma. Oke, so ini sangat bermanfaat sekali informasi-informasi dari Kak Feni, terutama untuk semua anak-anak muda, pemuda-pemudi Indonesia yang ingin berkarir dan sukses berkarir di Jerman. Oke, Kak Feni, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und auch für deine Zeit. Und ya, ini sangat membantu, sangat-sangat membantu. Informasinya juga sangat akurat sekali dan semoga bermanfaat. Dan Kak Feni juga semoga di sana juga baik-baik saja, semuanya dilancarkan, kuliahnya juga dimudahkan nanti, dan program FSJ-nya juga berjalan baik. Jaga kesehatan, semoga sehat selalu di sana. Bleib gesund. Juga ya, kita semua juga bleib gesund, tetap sehat dan tetap semangat untuk mengejar cita-cita dan mimpi. Dan tidak mungkin ya. Kalaupun dulu kuliah di Jerman itu mimpi, sekarang bisa kuliah bahkan diterima di 4 dual studium bergengsi di Jerman. Oke, luar biasa sekali. Oke, Kak Feni, sharingnya sangat inspiratif. Semoga bisa ada muncul Kak Feni yang lain setelah ini, bisa sesukses Kak Feni juga. Dan akhir kata untuk kali ini, podcast kali ini kita akhiri dengan alhamdulillah, terima kasih semuanya, dan Kak Feni juga teruntuk Kak Feni. Dan schönen Morgen noch und schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.